kami dari kelompok 5, kami akan membawakan materi tentang trigonometri. Sebelum itu, mari kita perkenalan dulu. Kami di sini beranggotakan Saya Zahra, saya Zafira, saya Anissa. saya Mutia. Oke, jadi langsung aja kita ke materinya. Oke, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang trigonometri. Apa sih trigonometri itu? Oke, trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Melalui perbandingan ini, kamu bisa dengan mudah menentukan panjang sisi segitiga meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisi dan sudutnya saja. Saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri. Apa sih identitas trigonometri itu? Identitas trigonometri adalah kesamaan yang memuat perbandingan dari suatu sudut. Pada identitas trigonometri dikenal istilah sinus, kosinus, dan tangen. Nah, ketiganya ini akan menjadi dasar dalam beberapa rumus matematika. Bagaimana sih cara membuktikan identitas trigonometri? Identitas trigonometri dapat disederhanakan dengan 3 cara. Cara pertama dimulai dengan mensederhanakan ruas kiri menggunakan identitas sebelumnya sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kanan. Cara kedua, mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sampai menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Sama aja sih sebenarnya, kayak cuman dibalik gitu aja. Nah, yang ketiga ini mengubah baik ruas kiri maupun ruas kanan ke dalam bentuk yang sama. Oke teman-teman semua, jadi di sini aku bakal jelasin trigonometri mungkin yang pengenalannya dulu kali ya. Jadi kita nggak cuma sama stranger doang yang harus kenalan, sama materi ini juga harus kenalan. Atau mau kenalan sama aku juga boleh. Ini nomor handphonenya ada di bawah sini. Nah. Oke, di sini kita bakal masuk ke pengenalan. Trigonometri itu kan dia identik dengan yang namanya segitiga, siku-siku ya. Nah, pasti segitiga itu juga punya sisi-sisinya. Oke. Nah, ini dia tuh punya sisi, ada sisi samping, ada sisi miring, dan juga ada sisi depan. Gimana sih caranya kita tahu dia samping atau depan? Gitu. Jadi di sini pastilah di setiap segitiga itu ada yang namanya sudut alfanya. Ya. Nah, kalau dia terletak ada di depan sudut alfa ini, itu namanya sisi depan. Kalau dia terletak ada di samping sudut alfanya ini kayak gini, itu namanya samping. Kalau dia miring itu udah pasti masuknya ke sisi miring. Oke. Nah, gimana sih kita bisa tahu mana sin, mana cos, dan mana tan? Caranya, kalau untuk sin ini kita bisa tahu dari depan per miring, atau bisa disingkat jadi demi, ya kan? Depan per miring, sisi depan sisi depan per sisi miring. Terus yang kedua itu gimana sih caranya kita tahu cos? Untuk cos ini kita ada samping per miring, atau bisa disingkat juga jadi sami. Samping per miring, sisi samping per sisi miring. Oke. Terus gimana sih caranya kita tahu sisi tan? Atau mungkin gimana sih caranya
kita tahu tan ini. Nah, untuk tan ini ada D depan per samping, atau bisa disingkat jadi D depan per samping, sisi depan per sisi samping. Sebagai contoh di sini ada, coba kita kerjain ya. Bentar. Nah, di sini ada contoh, ada sisi sampingnya itu ada 4, sisi depannya itu ada 3, dan sisi miringnya ada 5. Nah, gimana sih kita bisa tahu sin alfa, cos alfa, dan tan alfanya ini berapa? Jadi yang pertama kita coba yang sin ya. Yang sin. Di sini kembali lagi ke sini. Ini kan sin kan caranya tuh depan per miring, ya kan? Nah, tadi depan mana ini kan? Depan tuh yang 3. Nah, miringnya itu 5. Jadi sin alfanya itu kan demi depan per miring. Jadi hasilnya berapa, ayo? Oke. Jadi hasilnya itu jadinya 3/5. Nah, untuk cos alfanya kita lihat lagi di sini ada samping per miring, ya kan? Itu sami. Sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya berapa? 4. Sisi miringnya berapa? 5. Jadi untuk cos alfanya itu 4/5. Oke. Terus untuk gimana sih kita tahu tan alfanya ini berapa? Nah, lihat lagi di sini tannya itu depan per samping, ya kan? D per sa. Depannya berapa? 3 per sampingnya 4. Jadi tan alfanya itu 3/4. Nah, tadi itu kan kita udah nyari tahu gimana sih dapet sin cos tan nih lewat sisi depan, sisi miring, sisi samping. Nah, sekarang kita bakal mempelajari juga tentang gimana sih dapet sin cos tan lewat sudut. Nah, di trigonometri ini dia juga punya sudut-sudutnya kayak 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Nah, untuk sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat itu disebut juga dengan, tahu nggak? Disebut juga sudut istimewa. Jadi bukan kamu doang yang istimewa, trigonometri juga punya sudut istimewa. Oke. Kenapa dia disebut sudut istimewa? Karena dari 0 sampai 90 derajat ini itu sudah diketahui berapa nilainya. Jadi kita bisa dengan menghafalnya. Oke, jadi tadi kan kita udah mengenal nih gimana sih dapat sin cos tan lewat sisi, kayak sisi depan, sisi samping, ataupun sisi miring. Nah, di sini kita bakal belajar juga gimana sih dapat sin cos tan dari sudut. Nah, trigonometri ini juga punya sudut-sudut kayak 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Setelah aku belajar trigonometri, aku sadar kalau misalkan bukan kamu doang yang istimewa, tapi trigonometri juga punya sudut istimewa. Oke? Jadi di sini ada sin cos tan yang dimana masing-masingnya dia punya sudut.
Tapi yang diketahui itu untuk lebih ininya cuma 0 derajat sampai 90 derajat. Sebenarnya dia banyak guys sudut ya. Ada 110, 270, 180, pokoknya banyak. Cuma dia harus melewati banyak tahapan untuk dicari. Nah, untuk yang sudah diketahui nilainya itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Makanya kenapa dia disebut sudut istimewa? Karena nilai-nilainya dia ini sudah diketahui tanpa harus kita hitung dulu. Gitu. Selain nilai-nilai dia yang sudah diketahui tanpa harus dihitung dulu, itu karena jadi ini guys, sudut-sudut di trigonometri ini punya 4 kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, dari 0 derajat sampai 90 derajat itu terletak ada di kuadran 1. Yang dimana dia dari sin sampai tan itu bernilai positif semua. Makanya kenapa dia juga disebut sebagai sudut istimewa. Nah, jadi 0 sampai 90 derajat itu terletak di kuadran 1. Nah, tadi kan aku juga bilang kalau misalkan sudut trigonometri itu nggak cuma 0 sampai 90 derajat doang, tapi dia sampai 360 derajat. Di sini ada kuadran 2 yang dimana nilainya 90 derajat sampai 180 derajat. Lalu ada kuadran 3 yang dimana nilainya 181 derajat sampai 270 derajat, dan ada kuadran 4 yang nilainya dari 271 derajat sampai 360 derajat. Nah, kuadran 2 ini dia bernilai plus hanya di sin. Oke, ingat, pokoknya kuadran 1 tuh semuanya plus, sin konstan tuh plus. Di kuadran 2 yang plus itu hanya sin. Oke, dan di kuadran 3 yang bernilai plus itu hanya tan. Di kuadran 4 yang bernilai plus itu hanya cos. Jadi kuadran 1 tuh semuanya plus, sin konstan. Kuadran 2 yang bernilai plus hanya sin. Kuadran 3 yang bernilai plus hanya tan, dan kuadran 4 yang bernilai plus hanya cos. Oke. Di sini kan bisa dilihat yang tadi udah aku jelasin, itu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya kan? Nah, di sini caranya untuk mengetahui nih nantinya itu kuadran 1 nih bisa langsung aja misal 30 derajat berapa gitu, karena kan dia udah diketahui yang 0 sampai 90 derajat tadi. Kalau untuk kuadran 2 itu dia 100 bisa menggunakan 180 derajat dikurang alfa. Kalau kuadran 3 bisa menggunakan 180 derajat ditambah alfa, dan kuadran 4 itu bisa menggunakan 360 derajat dikurang alfa. Kalau misalkan yang nggak aku cetakin, ini kan udah dicetakin nih. Nah, ini yang nggak dicetakin itu buat rumus kebalikan. Oke, contoh, kita ke contoh ya. Misal sin 210. Nah, 210 ini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3 kan. Nah, kita lihat di kuadran 3 tuh pakai rumus 180 derajat ditambah alfa. Maksudnya 180 derajat tuh ditambah berapa sih biar jadi 210 derajat? Biar jadi 210 ditambah 30 derajat kan. Hasilnya nanti 210 derajat. Nah, berarti kan ini kita udah dapat nih sin 30 derajat. Yang dimana sin 30 derajat itu sama ini mana sin 30 derajat itu 1/2. Nah, karena sin di kuadran 3 ini hasilnya negatif, jadinya min 1/2. Jadi 210 derajat ini sama aja 30 derajat gitu guys. Jadi hasilnya min 1/2. Oke. Trigonometri ini juga punya rumusnya guys buat nyari kayak sisi depan, sisi samping, sisi miringnya kayak tadi. Selain yang tadi yang desa, sami gitu-gitu, itu dia kayak teorema Pythagoras. Oke. Nah, jadi apa sih rumusnya? Yang pertama, ini ada C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini dia untuk nyari sisi miringnya. Oke.
Ini dia buat nyari sisi miringnya. Ada lagi yang A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Ada yang B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Sebenarnya kalian cukup apalin satu ini doang sih, yang sisi miring, karena nanti kalau misalkan yang ditanya sisi miring ya pakai yang ini. Kalau misalkan yang ditanyain sisi depan atau sisi samping, tinggal kalian pindahkan aja ke sampingnya gitu. Nah, misal ini yang dicari sisi apa ya? Pause dulu. Dan sebenarnya kalian cukup ya paling tadi ini yang miring doang, C kuadrat plus A kuadrat plus B kuadrat. Karena kalau misalkan nanti kalian yang ditanya A kuadrat ya, yang B kuadratnya bisa dipindahin gitu pokoknya. Cukup yang ini aja yang dihafalin. Ini nanti kalau misalkan yang ditanya depan atau sampingnya itu bisa tinggal dipindahin ke sebelahnya, atau pokoknya bentuknya kayak gini. Ini nyari depan, ini nyari samping, ini nyari depan. Oke, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Setelah ini akan ada contoh soal yang akan dijelasin sama temen aku. Bye. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui segitiga ABC terdapat siku-siku pada bagian B. Jika cos A 3/4, maka kotangen A sama dengan, nah untuk bagian sini itu 3 itu samping, sedangkan D itu yang bagian belum diketahui ini D atau depan. Kalau yang bagian sini tuh samping, miring. Nah, abis itu lanjut, diketahui tan sama dengan D per sa, sedangkan kotangen itu 1/tan. Jadi gampangnya kotangen itu kebalikannya dari tan. Jadi kotangen itu sama dengan samping per depan. Nah, untuk mencari bagian depannya ini, kita harus menggunakan rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu yang ini. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena yang dicari itu B, berarti bagian A-nya pindah ruas jadi ke kanan, jadi dikurang. Jadi B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Untuk C-nya itu kan 4 kuadrat dan dikurang A 3 kuadrat. 4 kuadrat itu 16 dan 3 kuadrat itu 9. Nah, untuk B-nya itu kan 7. Gimana biar si kuadrat ini hilang, itu dibuat jadi akar. Kemudian balik lagi ke sini, 1/tan itu samping per depan. Sampingnya itu 3, bagian depannya itu yang ini, dia akar 7. Karena dia harus dirasionalkan, jadi dia harus dikalikan dengan akar sekawan. Jadi kotak hasilnya, kotangen itu 3 akar 7/7. Nah, jadi tadi kan teman-teman saya kan sebelumnya udah menjelaskan tentang pengertian, identitas, rumus-rumus, dan contoh soal kan sebelumnya. Pasti insya Allah kalian sudah paham semua dengan penjelasan teman saya yang sudah diberikan kepada kalian. Dan kalian tahu gak sih yang ini tuh apa sih maksudnya 4 ini? Nah, jadi tuh selain yang sebelumnya teman saya jelaskan, ternyata trigonometri itu berguna loh buat kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu ada mengukur ketinggian pohon, bangunan, atau benda dan lain-lain. Nah, maksudnya apa sih? Jadi tuh kita nggak mungkin asal nebak ketinggian gedung atau apa kan ya. Nah, jadi caranya itu dengan mengukur sudut elevasi pandangan mata terhadap puncak pohon dan jarak dari titik pengamatan ke pohon tersebut. Nah, jadi itu sama aja sih metode ketinggian pohon digunakan untuk mengukur ketinggian gedung. Yang kedua itu ada mengatur kemiringan jalan atau jembatan. Nah, trigonometri ini
memiliki peran yang sangat penting dalam rekayasa sipil untuk menentukan kemiringan jalan atau jembatan agar tetap aman bagi para pengguna. Perhitungan sudut dan kemiringan yang tepat agar tidak terjadi resiko kecelakaan. Yang ketiga itu ada membantu tendangan sepak bola agar lebih tepat. Dalam olahraga seperti sepak bola, trigonometri membantu pemain mengatur sudut elevasi tendangan agar bola bisa masuk ke gawang lawan dengan presisi atau tepat bolanya masuk ke sasarannya. Dan yang terakhir itu ada bidang navigasi. Nah, maksudnya apa sih? Dalam navigasi, perbandingan trigonometri digunakan untuk menghitung jarak suatu titik terhadap garis pantai. Ini tuh penting banget buat pelaut dan navigator untuk menentukan posisi kapal dengan tepat. Oke guys, jadi itu tadi beberapa yang udah dijelasin sama teman-teman aku. Kayak tadi ada pengertian, identitas, terus juga rumus-rumus, dan juga contoh soal. Tadi juga terakhir ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang udah kita jelasin bisa berguna buat kalian dan bisa kalian pahami. Oke? Ubur-ubur ikan lele, sekian le.